Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Masya Allah, luar biasa ya hari ini. Sebelum kita belajar, tolong diperhatikan dulu di sekitarnya, apa ada sampah atau tidak. Ada Ji. Kalau ada sampah dilihat, dibuang ya, dibuang pada tempatnya. Ya, bersihkan dulu di sekitarnya. Kalau sudah, silahkan kembali ke tempatnya, duduk yang manis. Tolong disiapkan dulu bukunya. Ketua kelas tolong disiapkan. Kenapa kurang sehat, Ki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita sama-sama merilekskan hati dan pikiran kita. Semuanya tolong dipejamkan dulu matanya, Nak. Dipejamkan, bukan ditutup mata ya, dipejamkan. Pejam begini, kalau tutup begini. Ya, tolong dipejamkan matanya. Tangan simpan di dadanya. Ya, dipejamkan. Satu tangan saja ya. Ini gunanya untuk merilekskan hati dan pikiran kita. Kata-katanya tolong ikuti ibu ya, tapi dalam hati saja. Ya, tarik nafas, buang pelan-pelan. Ya, tarik lagi. Ya, dibuang pelan-pelan. Rasakan energi positif yang mengalir di dalam diri kalian. Aku percaya aku adalah anak yang hebat. Aku percaya aku anak yang baik. Untuk diriku, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Untuk diriku, terima kasih karena sudah berusaha dan berjuang dalam menempuh pendidikan. Ya, silahkan dibuka matanya kembali. Ya, bagaimana perasaannya? Ya, rest. Ya, mau tidur. Oke. Ya, terutama ini laki-laki ya, biasa kayak main bola tah. Nah, kalau kita ibaratkan diri tak dengan bola, ketika diam tanpa diberikan tendangan pasti akan tetap ya diam, betul? Nah, bagaimana caranya supaya bola bisa menggelinding ke depan atau maju ke depan? Ditendang. Butuh usaha, ya butuh usaha. Sama dengan kita. Kalau kita ibaratkan diri tak dengan bola, kalau kita diam saja tanpa harus ada usaha, pasti tidak bisa kita maju ke depan. Ya kan? Memang belajar itu melelahkan. Belajar itu orang capek, tapi nanti hasilnya akan luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan, pernah kita dengar pepatah yang seperti ini. Jika kamu tidak sanggup menahan pedihnya belajar,
maka kamu akan menelan pahitnya kebodohan. Sama dengan kita, nak, kalau tidak akan belajar, pasti masa depan kita juga akan buram. Pendidikan itu penting untuk kalian. Kalian adalah generasi emas, ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kelompok 1, 2, berapa orang? 2. Zahra sama Asifa sama Hafiz. Kalau kita Yasid. Ini lengkap. Kelompok 3 siapa, nak? Elika. Sini Zahra. Jadi cuma kelompok 3 yang lengkap, ya. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu Indonesia Raya, ya. Silahkan berdiri. Indonesia itu kandung darahku, kisah darahmu berdiri bersamaku. Ya, silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai pengantar coding dan berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran yang pertama itu yang diharapkan dari kalian adalah mampu menjelaskan konsep coding dan berpikir komputasional serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu mengidentifikasi langkah-langkah dasar dalam menyelesaikan masalah sistematis menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Nah, apa sih itu coding dan apa itu berpikir komputasional? Mungkin di sini ada yang pernah mendengarkan sebelumnya apa itu coding? Atau ada yang bisa menebak-menebak saja, oh coding seperti ini. Ada yang pernah dengar? Hah? Apa itu coding? Apa? Oke, pemrograman. Apa lagi? Selain pemrograman, coba perhatikan di atas. Ini gambar apa, nak? Oke, laptop. Ini? Ya, ini? Hah? Google Translate. Ini? Ya, ChatGPT. Biasa ada yang gunakan? Sering. Ini? Ya, Maps. Ini? Ya, AI Chat. Nah, bagaimana sih cara kerja dari semua perangkat ini? Kira-kira bagaimana cara kerjanya laptop? Bagaimana cara kerjanya Translate, Google Translate, ChatGPT? Ada yang bisa memberikan ibu penjelasan bagaimana cara kerja perangkat ini? Dengan diapakan? Apa diketik? Apa lagi? Apa? Belajar. Ya, apa lagi? Dengan cara diberikan perintah, instruksi. Bisa tidak digunakan laptop kalau tidak ada perintah, tak? Tidak ada kan? Bisa tidak Google Maps berjalan dengan sendirinya? Ya, itu yang ibu harapkan tadi. ChatGPT, sering Jiki gunakan ChatGPT, Google Maps, Google Translate, baru tidak dikasih ibu penjelasan. Nah, dari penjelasan yang tadi yang ibu berikan contoh, kira-kira apa itu coding? Yang tadi itu masuk coding, nak? Kira-kira apa itu coding? Ini ya, coding adalah proses atau kegiatan pengolahan kode yang dituliskan menggunakan pemrograman tertentu sehingga komputer dapat memahami apa yang kamu tuliskan dan melakukan operasi sesuai dengan apa yang kamu tulis.
Contohnya yang tadi, Google Translate. Kita mau translatekan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Misalnya, saya ingin makan. Kita tulis pasti, Pak, saya ingin makan. Nah, Google Translate akan melakukan operasi sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, translate ke dalam bahasa Inggris. Jadi coding itu ada kode yang ditulis. Itu kode yang perintah kita berikan, nak. Misalnya Google Maps, mau kita tahu jaraknya dari sekolah ke rumah tak. Kita ketik alamat tak di situ. Dari sekolah, kemudian alamat tak, pasti ketahuan jaraknya. Karena kita berikan kode atau perintah kepada Google Maps sehingga memberikan informasi apa yang kita inginkan. Oke, bisa dilanjut? Pernah lihat permainan seperti ini? Apa ini? Ya, labirin. Anggap Haikal. Haikal mau ke mana nih? Ke sekolahnya? Ya, sekolah. Kira-kira Haikal harus kemana sehingga dia sampai ke sekolahnya? Coba nak, kita dari mana dulu start? Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk Haikal. Ya, betul ya. Kira-kira dari permainan labirin ini, ada tidak yang bisa berpikir apa itu berpikir komputasional? Yang bagaimana itu berpikir komputasional? Apa? Berpikir secara logika. Apa lagi? Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Tadi kan masalahnya dia mau dibantu sampai ke sekolah. Nah, cara berpikir itulah yang dibilang berpikir komputasional karena dapat memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis dengan menerapkan teknik-teknik ilmu komputer. Nah, berpikir komputasional itu terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Bisa dilihat? Nah, dekomposisi di sini adalah cara memecahkan masalah kompleks menjadi bagian langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Artinya, misalnya ada masalah tak? Contoh sederhana ya. Misalkan mau buat pesta ulang tahun. Jadi ini masalah besar itu membuat pesta ulang tahun. Nah, untuk menyelesaikan masalah besar ini kita bagi-bagi dulu tahapannya. Misalnya mulai dulu undangan, menyebarkan undangan. Kemudian mengatur tempat. Ya, lanjut. Pengenalan pola. Pengenalan pola ini contohnya di absen. Di absen kan berurutan nama tato mulai dari huruf apa dulu? A. Lanjut B. Lanjut ya. Itu pengenalan pola, dia berurutan polanya. Bisa dipahami? Ya. Lanjut abstraksi, menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan dalam pengelolaan data. Contoh sederhananya, ketika mau masak mie, kalau buat mie tidak mungkin harus warna panciku seperti ini yang harus kupakai. Kemudian merek mie-nya harus merek ini, kan tidak seperti itu. Tidak penting yang itu toh. Intinya kalian harus masak mie. Nah, inilah abstraksi. Selanjutnya, algoritma merancang langkah-langkah atau prosedur yang jelas dan logis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu.
Ya, lanjut. Coba kita terapkan salah satu berpikir komputasional ya. Setiap kelompok baris Ki, kelompok satu baris dulu. Di depan Ki baris ini nak. Balik kanan Ki semua ke sini ya, menghadap ke sini. Jadi kita akan mempraktekkan salah satu berpikir komputasional. Tidak boleh Ki bersuara, pakai gerakan saja. Paham? Jadi kita lihat siapa di sini yang tercepat. Silakan urutkan namanya sesuai dengan abjad. Oke, katanya selesai. Oke, hari pertama kelompok 4, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 5. Ibu cek ya. Siapa? Aisyah, Dimas, Rasya, Yusuf. Oke, betul, sudah betul. Asisa, Alfaris, Seto. Yang mana seterusnya? Mundur. Alfariski, Asisa, Haikal. Oke, Sunang. -1. Jadi yang benar di sini polanya hanya kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 5 -1, kelompok 2 -3. Oke, tepuk tangan untuk kita. Jadi ini salah satu contoh dari berpikir komputasional, bagaimana caranya berpikir supaya dia bisa berurutan namanya. Nah, ini adalah berpikir komputasional secara dengan metode pengenalan pola. Silakan kembali ke tempat duduknya. Identifikasi data. Jadi permasalahan di sini, siapa yang sering terlambat datang sekolah? Ya, Mutmainah, Tiara. Siapa lagi nak? Yang sering telat ke sekolah? Isbar, Hafiz, Yasid. Ada beberapa yang sering terlambat ya. Nah, permasalahan yang kita hadapi ini terlambat ke sekolah. Jadi Ananda sekalian, silahkan identifikasi kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga kalian bisa terlambat datang ke sekolah. Ya, silahkan di sini diisi. Ini perhatikan di atas ya, silahkan tulis namanya. Kemudian waktu berangkat dari rumah ke sekolah jam berapa, jarak, waktu tempuh, dan kondisi jalannya. Silahkan dikira-kira. Silahkan disiapkan anunya nak, HP-nya. Makanya ibu kemarin suruh bawa HP untuk menentukan jarak dari rumah ke sekolah pakai Google Maps. Jadi kita memanfaatkan AI untuk menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Tidak bisa dipakai HP-nya ibu karena merekam. Siapa yang bawa HP? Ya boleh dipinjam punyanya Tiara untuk tentukan. Kita mau dulu. Tulis nama tak? Tulis nama. Silahkan ditulis namanya nak dulu. Iya, kelompok tak baru ini nama. Apa itu Bu? Oh iya, popok. Oh iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil identifikasi keterlambatan. Berikut adalah nama-nama kelompok 1.
Yang pertama, Aisyah, waktu berangkat 6.30, jarak 60 meter, dan waktu tempuh 1 menit. Yang kedua, Dimas, waktu berangkat 7:05, jarak 950 meter, dan waktu tempuh 4 menit. Yang ketiga, Yusuf, waktu berangkat jam 6:58, jarak 400 meter, dan waktu tempuh 4 menit. Dan yang terakhir, Rasya, waktu berangkat jam 7:05, jarak 800 meter, dan waktu tempuh 7 menit. Dari hasil identifikasi, tidak terjadi keterlambatan karena jalan dari rumah ke sekolah terbilang dekat dan datang tepat waktu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi dari variabel-variabel yang sudah diidentifikasi oleh kelompok 1 itu tidak ada peserta didik yang terlambat karena jarak dari rumah ke sekolah terbilang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil identifikasi keterlambatan. Berikut nama-namanya. Tiara, waktu berangkatnya 6.45. Jaraknya 750 meter, waktu tempuh 3 menit. Kemudian ada Fahri, waktu berangkat 6.30. Jaraknya 400 meter, waktu tempuh 5 menit. Kemudian ada Rifka, waktu berangkat 6.40. Jaraknya 900 km. Waktu tempuh 3 meter. Kemudian ada Isbar, waktu berangkat jam 7.00. Jaraknya 11 km, waktu tempuh 25 menit. Dan terakhir ada Alwi, waktu berangkat 6.40, jaraknya 850 meter, 3 menit. Dan hasil identifikasi ada 1 orang yang biasa terlambat, alasannya karena tempuh jalanannya yang jauh. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya, Nak. Dari hasil presentasi kelompok 3, terdapat 1 orang yang terkadang terlambat ke sekolah. Jadi kira-kira apa solusi yang bisa diberikan sehingga dia tidak terlambat lagi ke sekolah, Nak? Apa? Ya, berangkat cepat. Karena jaraknya jauh, jadi harus berangkat cepat. Sama dengan ibu, jaraknya rumah ibu dari Parambanoa ke sekolah itu sekitar 30 km. Jadi membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 sampai 40 menit tergantung kondisi jalan. Jadi ibu berangkat itu dari jam 6:10 sehingga tidak pernah terlambat. Kecuali kalau ibu sakit mungkin terlambat kayak kemarin, kebetulan kondisi ibu kurang sehat jadi telat ke sekolah. Oke, hari ini kan pertama kali belajar coding toh? Ya, kira-kira dari bintang 1 sampai 10 berapa yang diberikan ibu? 1000 per 10. Wah, luar biasa ini. Jadi menyenangkan belajar coding? Menyenangkan. Nah, di akhir ada yang seharusnya kalian kerjakan seperti ini, Nak. Pola. Tapi karena waktu yang tidak cukup, jadi silahkan dikerjakan di rumah saja ya. Ya. Nah,
Dan Ibu akhiri, oh ya, tepuk tangan untuk kita semua karena sudah belajar dengan baik. Harus memberikan reward kepada diri sendiri ya. Silakan wakil kata keras disiapkan untuk pulang. Beri salam. Duduk kembali. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Yang pulang pertama kelompok 3. Yang tertib ya keluar. Ini juga termasuk dari berpikir komputasional. Harus tertib. Kelompok 1.